Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Nah, Alhamdulillah ini sudah hadir bersama kita teman-teman semua, yaitu Ustadz Muhammad Abdu Tuasikal, hafizahullah ta'ala, yang insya Allah juga kita akan sama-sama mendengarkan kajian kita pada malam hari ini secara live gitu di IG Live, di Riansa dan juga at Ustadz Muhammad Abdu Tuasikal gitu tentunya di akun Instagramnya, yang bertemakan, nah ini menarik nih teman-teman, cowok itu mesti mapan atau tampan? Boleh nggak sih sebetulnya nih para akhwat ini milihnya itu kaidahnya gue pengen mapan aja deh karena biar aman nantinya. Atau sebaliknya ada juga yang di kubu kayak kayaknya yang tampan aja kali ya biar nggak malu digandeng bawa ke kondangan misalnya kayak gitu Star. Nah sebetulnya sah-sah aja apa seperti apa nih? Nah juga nanti insya Allah kalau memang ada waktu lebih kita akan bahas mengenai bagaimana langkah-langkah kita untuk mendapatkan jodoh nih. Terutama kan Biro Jodoh Rumah Iso kan insya Allah nih banyak yang menunggu. Soalnya banyak juga yang jomblos pada nonton di sini, Ustaz. Oke. Oke, Toib. Mungkin begitu, Ustaz. Kurang lebih bisa saja dibuka langsung. Tafadhol, Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal, hafidhahullah ta'ala, barakallahu fikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji yang tak terhingga kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bang Dery dan rekan-rekan sekalian, ini sudah nunggu lama ini saya yakin ini. Ini Bang Dery paling tadi sudah ngomong-ngomong apa aja ini tadi sebelum saya masuk dari 15 menit lebih ini. Iya, enggak lah. Pokoknya tanya jawab aja. Ternyata banyak juga masih banyak juga di kubu-kubu para akhwat ini yang milihnya mapan. Ada juga yang tampan. Katanya kalau kita mapan gampang udah punya duit, tampan nanti bisa diatur karena udah punya skincare apa segala macem. Ada yang bilang begitu. Ada yang kubu tampan. Ya saya mending tampan aja. Karena kalau tampan kan istilahnya mapan kan rezeki sudah diatur. Nah, jadi yang penting diselamatkan dulu punya laki tampan. Gitu, Ustaz. Tapi Masya kan Allah. pakai tampan kan nggak bisa beli beras tuh dengan tampan itu. Bener, 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 bener. Itu jawaban saya versi Biro Jodoh ya. Iya, Dan iya, iya. dan Bener. itu realita memang. Jadi kita Hmm, jujur-jujuran aja deh malam ini. Jadi gak usah tutup-tutupi gitu. Nah, misalnya kita lagi bongkar nih. Kenyataannya hmm, seperti itu. Tampan hmm. itu nggak bisa beli beras. Oke. Kalau Bunda Liski hadir tuh, dia ngomong persis dengan saya itu. Saya dapat dari omongan dia soalnya. Nah, Ustaz, mau apa sih tampan-tampan sih? Iya, Kalah iya, itu iya. tampan-tampan itu. Kalau Oke. akhwat tuh lihat tampannya ini tapi lihat misalnya ya kurang pas di misalnya penghasilan nih ya. Ya itu kalau di Biro Jodoh Rumah Iso sudah kita cuma geleng-geleng aja nih. Aduh, Mas, ini modalku ini kalau kurang nih ya kayak begini, ini cepat ditolak gitu. Tapi Hmm. kalau dia itu mapan, Bang Dery, mapan, nanti bisa beli skincare deh, macam-macam deh itu. Seperti istilah Bang Dery tadi gitu. Iya, bener, bener, Ini bener, bener. kita lagi bicara realita loh, ini bukan Iya. teori ya, bukan teori. Oke. Oke, Kita oke, lagi oke. bicara realita dulu ya, realita di perjodohan tuh seperti itu. Saya yakin di biro jodoh manapun sama juga gitu. Dan maaf, yang kurang pas dari sisi penghasilan ya, Mm-mm. mungkin jadi pertimbangan sekali gitu kalau kalau sekarang. Tapi kalau dulu itu dia tidak pandang itu. Oke. Zaman zaman saya belum bahas zaman Rasul ya. Ini kita baru tarik Hmm. di zaman kita sebelum ya 20 tahun yang lalu lah. Ya. Mm-mm. 10-20 tahun yang lalu ya. Mm-mm. Kebanyakan kalau orang sudah paham agama ya, dia langsung melihat oh ini cowok ini anak ngaji nih ya. Mm-mm. Ini ikhwan ngaji. Sudah bisa sama dia saja deh walaupun mungkin pas-pasan. Oke. Maka dulu kalau di kami di UGM dulu ya, Hmm. itu banyak yang nikah setelah lulus langsung atau pas kuliah itu Oh, sudah oke. menikah. Kira-kira kalau keadaannya kayak gitu, yang ikhwan-ikhwan dulu itu sudah mapan apa belum, Bang Dery? Ya, Itu aja deh. harusnya sih belum ya, saat orang Iya lagi pada harusnya kuliah. belum, iya. Iya, Tapi harusnya awal-awal belum. tuh
mau milik kayak gitu. Kenapa? Nanti dia tahu ke depannya itu loh. Ke depan ini masih bisa bertahap itu bangun pernikahan kita dari biasa dulu ya. Yang penting cowok Oke. ini dia punya satu modal yang penting loh Bang Dery. Modal Oke. pentingnya itu adalah keimanan yang dia punya gitu. Masa sih dengan keimanan, modal keimanan yang dimiliki itu, masa nggak mau tanggung jawab sih? Iya, 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 Iya iya. kan? Ini setuju deh. Iya benar. Tapi gini, Sat, menarik. Kalau ditarik ke zaman, ya oke lah, para sahabat gitu ya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Maksudnya, sebetulnya bagaimana cara cara kita kan beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat. Iya. Nah, maksudnya, apakah memang di zaman sahabat itu juga kalau kita atau mungkin ya sahabiah dan lainnya gitu ya, itu juga milihnya seperti apa sih, Sat, gitu? Maksudnya, Satu kisah sih deh, saya belum tahu kisah yang lainnya, tapi yang kisah yang paling nyata itu ada sahabat yang dulu pengusaha sukses, heeh. tapi dia qadarullah jatuh miskin. Yaitu, bukan jatuh miskin sih, cuma dia tinggalkan usahanya aja deh, karena mau pergi hijrah. Namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Wajib, wajib, wajib. Abdurrahman bin Auf itu Bang Dery, Abdurrahman bin Auf itu kan sebelumnya pedagang sukses di Mekah. Hmm. Ya, apa sih yang nggak kenal Abdurrahman bin Auf ya? Ya. Tapi tuntutan hijrah, dia harus tinggalkan kota Mekah. Oke. Terus pergi ke Madinah. Ketika di Madinah. Madinah, Bang Dery, dia itu sampai istri belum punya, intinya. Artinya berarti dia tinggalkan kan? Jadi tinggal Usaha ini ya. nggak dia bawa dari Mekah, nggak dia transfer ke Madinah, nggak, dari nol. Oke. Sifat orang Ansor dulu itu pokoknya apa-apa dengan penduduk Mekah yang hijrah itu pokoknya ingin berbagi deh, karena mereka tahu orang-orang Mekah datang ke Madinah nggak bawa apa-apa gitu. Ada sebagian nggak bawa apa-apa kan. Abdurrahman, saya punya harta ini dan istri saya ingin berbagi denganmu. Tapi Abdurrahman, jangan dulu ini, kalau mungkin Bang Dery posisinya Abdurrahman, alhamdulillah ada teman yang baik seperti ini ya. Sahabat mana lagi ya dia. Paling kita kayak gitu, tapi dia enggak Abdurrahman. Dia bilang kayak gitu enggak, dia enggak bilang kayak gitu, dia bilang gini, tunjukkan pada saya pasar di dekat sini mana. Saya mau kerja, saya laki-laki men gitu maksud dia bilang. Oke. Saya dulu ini pebisnis saya ini, cuma gara-gara saya hijrah aja, itu maksud Abdurrahman. Ya, saya nggak mau dikasih gratis-gratis kayak gitu deh. Namun kalau kita posisinya kayak Abdurrahman itu mungkin posisi kita kayak Abdurrahman. Alhamdulillah, kapan lagi saya dapat gratisan gitu kan. Nggak mau prinsip kayak gitu. Sudah. Laki-laki nih berarti prinsipnya kuat, berarti sukses dulu berarti ya. Laki-laki. Ya kebayang. Kebayang nggak tema kita ini? Berarti Iya, Abdurrahman mapan dulu apa tampan dulu? Mapan dulu, bener. Dia gak mikir itu, nikah kan? Iya. Nikah, sudah nikah, baru dia mikir mapan belakangan kan? Oh kebalik. Ya, benar. Gas dulu aja berarti Ustaz ya? Gas dulu dia. Tapi dia yakin dengan menikah, bukankah Allah sudah kasih jaminan rizki? Kok nggak yakin sih kita itu? Nah, bener. Sulit sebetulnya tapi Ustaz. Maksudnya banyak perempuan-perempuan sekarang juga yang berpikir bahwa jarang sepertinya ya, nggak semua perempuan. Nanti ntar Anda diserang para akhwat nih. Iya kan berpikir bahwa kalau kita lu nggak mapan, besok mau makan apa? Iya, nah, itu tahu. Maksudnya apakah memang akhwat tolong nanti renungkan ayat berikut, nanti surat An-Nur ayat 32 deh itu ya. Ya, yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Jika kalian itu miskin, ingat Allah yang cukupi gitu. Ibnu Mas'ud itu katakan dalam tafsirnya ini, dalam tafsir Al-Qur'an Azim, iltamisul ghina fin nikah. Carilah hidup cukup itu dengan engkau menikah. Ini kayaknya lampu hijau bagi si laki-laki jomblo. Mantap nih. Ustaz dukung kita nih. Ya. Tapi kita harus memberikan wawasan kayak gitu Bang Dery. Jadi jangan terlalu terpaku dengan ekonomi. Oke. Ya, kita harus beri rasa optimis pada para akhwat. Walaupun gini sih,
istilah ibu-ibu itu apa, istilah cewek-cewek itu apa ya, uang tuh memang nggak segalanya. Saya bilang uang segalanya sih, uang tuh nggak membuat orang Iya, bahagia. iya, Ya betul, betul, sering Sat. kita gitu ya, tapi Ah, ah, nanti ah, ah. dibalas lagi gini, iya benar, namun nggak ada uang juga nanti di rumah jadi bertengkar gitu. Iya, iya, Ya benar, iya benar. sih memang. Iya sih. Itu gimana Realita, tuh? memang realita. Tapi pertengkaran ini akan berkurang ketika tadi kita bahas modal iman itu ada. Oke. Apakah ini mengganggu dengan tauhid, Stat? Ketika kita bilang besok mau Iyalah, makan apa, itu ya, besok mau makan apa, itu kan agak takutnya kita darurat dan krisis tauhid tuh kayak gitu nggak, Stat? Atau seperti apa? coba nanti ini ya, kita belajar pengalaman aja deh, belajar pengalaman. Ya, tanya aja nikah-nikah ini dulu, nikah-nikah muda atau dulu pernah menikah itu. Mereka akan dapat suatu waktu yang mereka itu sulit dalam rizki gitu. Hmm, hmm. Saya itu bukan laki-laki mapan. Oh iya, Stat. Oh, berarti Saya dari nikah nol, itu Ustaz? dari nol. Nikah itu dengan istri saya itu gadis desa gitu. Fresh wife, Masya Allah. Fresh wife. Masya gadis Allah. desa. Mau Mm-mm. dengan tampang kayak saya gini gitu loh. Kalau mau bandingkan dengan Lee Min Ho ya jauh lah. Antara langit dan sumur gitu. Masya Allah. Ya, ya. Tapi bagaimana Tapi cara gini, meyakinkannya, Ustaz? Bagaimana cara meyakinkannya? Ini buat para ya cowok-cowok tadi yang jadinya, saya bilang. hmm, ada Waktu ada saya ruang, ngomong ke bapak ada celah lah, ada peluang lah buat mereka-mereka semua. eh, Bagaimana, Ustaz? waktu saya Triknya, nikah, Ustaz? Mm-mm. sebelum saya lamar nih malah, saya cuma bilang ke calon bapak mertua waktu itu, saya bilang saya kadang senang dengan anak gadisnya, saya bilang Mm-mm. Pak, tunggu saya 2 tahun lagi. Memang saya baru kenal dia 2 tahun sebelumnya karena saya lagi ada ini, saya tuh korban KKN sebenarnya. KKN? Tahu KKN nggak? KKN apa, Ustaz? Kalau anak Kor- kampus itu mau lulus, dia biasanya oh terjun ke ini. lapangan kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata. Oke. Ah, Terus gara-gara akhirnya KKN saya nikah dengan gadis desa gitu loh. oh, jadi harus dikirim cek ke desa, Oh, buat studi kita ke kasus. desa-desa. Iya. Dulu itu Bang Dery belum ke Gunung Kidul ya? Belum. Paling mentok ke Jogja, saat. Istri kan orang Nah, Solo. Jadi waktu itu ke dulu Jogja aja. dulu itu di Gunung Kidul nggak seperti sekarang ya. Sebelum wisata banyak ya. Ini Hmm. daerah nggak maju dulu di sini. Daerah Oke. susah gitu. Oke. Tapi waktu kita dapat KKN, lo cerita dulu, saya dapat KKN, saya cerita dulu ya. Dapat KKN, saya mau nangis saya benar ini. Ya Allah, saya itu berdoa supaya saya nggak dapat Gunung Kidul. Kok saya dapat Gunung Kidul ya? Orang-orang bilang hukum nanti susah air, susah ini. Mau nangis saya itu waktu mau ini. Ya sudah, tapi gimana lagi gitu ya. Mhm. Karena memang kenyataan saya 1 minggu gak mandi ketika di Gunung Kidul karena air susah gitu. Oh alah. Oh, itu dari Ambon ya, Yang sana habis berarti air kan? itu cewek-cewek itu. Oh, Saya iya. bilang itu memang kita KKN umum ya. Tapi saya Hmm. waktu itu cari strategi gimana saya biar nggak misalnya interaksi dengan cewek banyak ketika KKN karena memang resiko kita penempatan seperti itu. Saya tinggal sendiri di rumah warga yang Hmm. cewek-cewek di tempatnya Pak Dukuh gitu sendiri. Hmm. Nah, akhirnya saya punya ketertarikan dengan gadis desa nih. Nah, ini kayaknya Masya nanti Allah. ada pembahasan sendiri bongkar gadis desa lagi nih. Gadis desa yang Bongkar dipinang gadis gitu. desa. Bagaimana cara memikat gadis desa? Itu. Masya Allah. Boleh, boleh Jadi saat ini ya. ketika itu langsung setelah KKN saya bilang ini kayaknya ini tokoh agama bagus di sini, semangatnya bagus. Saya terus bilang ke bapak mertuanya, calon bapak mertua gitu. Belum jadi bapak mertua, belum jadi calon, cuma ngomong aja. Pak, saya nanti usahakan saya akan nikahi anak bapak mungkin sekitar 2 tahun lagi. Saya nggak janji gitu. Punya Hmm. saya usahakan gitu. Karena saya belum lulus. Belum Hmm. lulus Bang Dery, cuma modal ngomong aja, nekat. Baru Jadi laki-laki ya luar biasa. kemarin Masya Bunda Allah. Lesti bilang gitu kan, modalnya itu cuma nekat aja gitu. Oke, Ya kemarin kan oke. ya Bu Lesti Ya, bilang ya, kan ya, ya kemarin benar. ya, Jangan iya kelamaan ya. mikir laki-laki, udah Iya nekat kelamaan aja, udah mikir bismillah. laki-laki tuh nekat iya. Memang modalnya Hmm. nekat dulu. Penghasilan mana punya sih? Oke. Mana punya masih kuliah. Oke. Tapi kan kita mau tanggung jawab. Jadi kalau bilang dari mapan, saya nggak mapan dari dulu. Hmm. Nggak mapan, bertahap.
Dulu pernah pernah rasakan itu jual pulsa saya itu. Jual Masya pulsa. Ustaz. Karena memang saya dari Hmm. kecil itu memang sudah biasa mandiri sih. Saya dari kecil kalau masa kecil saya dulu, saya itu penjual koran pinggir jalan, Bang Dery. Masya Kalau Allah. musim liburan itu ya, nah kalau ketemu orang tua saya masih ingat mereka. Saya itu biasanya mau beli buku untuk pelajaran di sekolah ya. Saya tuh ini dulu jualan koran dulu, saya nggak mau minta ke orang tua gitu. Nah, saya lagi Masya Allah. ajarkan gini dari dulu, memang sudah mandiri Bang Dery. Hmm. Masa sih kalau orang mandiri kayak gini terus punya istri dia nggak bisa usaha lagi gitu untuk bangun usaha? Dapat nih poinnya. Laki-laki mandiri, tentunya beriman dulu gitu kan, kuatin apa segala Iya, macam, bertauhid. Masa sih nggak bisa bagian istrinya gitu kan? Oke. Daripada bermodalkan istilahnya mau ngedepanin, "Oh, udahlah, entar dulu deh, sukses dulu, tahu-tahu udah umur 30-an, 40-an, telat gitu ya, Sat, ya. iya. Telat nikahnya Mendingan apa kita segala macam. startnya dari awal, ya kan? Kayak Abdurrahman tuh kan start dari nol kan? Start Mm-mm. dari awal dengan modal biasa dulu, nanti kan naiknya pelan-pelan. Dan istri nanti juga tahu kita itu besar bersama istri itu dari kecil, dari usaha nol. Jadi istri sangat bangga banget gitu loh. Ini suami gua Masya nih, awas Allah. loh. Yang nanti istri, yang perempuan-perempuan lain mau Iya. incar-incar, itu Bener. gua nih berjuang sama dia dari nol loh. Kamu berjuang dari kapan? Nah, Nah, gitu. ini bener ya. Ini jadi ada poinnya juga ya. Jadi gini teman-teman. Nih ya, ini menarik. Masya Allah nih Ustadz Abdu ya. Syukran jazakallah khair Ustadz. Jadi gini, buat para yang misal wanita-wanita, cewek-cewek yang memiliki fitrah yang, aduh ntar takutnya ntar aku ditinggalin, ntar takutnya aku misalnya di poligami misal. Walaupun tidak menentang syariat ya, ini fitrahnya ya. Ya, Tapi kadang kalau dipikir-pikir, kalau lu nih cewek-cewek nih lagi pada lihat nih akhwat-akhwat kita nih, anti-anti kita nih, istilahnya nih coba deh gas dulu aja. Soalnya biasanya ini menurut pandang dari cowok nih, sudut pandang dari anak pribadi nih, Stat. Biasanya kalau memang nantinya ini dapat poinnya nih. Kalau nantinya misalnya tiba-tiba kita udah bibit dari awal, dari kecil, dari belum masa susah gitu kan, belum sukses. Begitu sudah di atas, insya Allah Allah angkat derajatnya, terus jadinya malah berpikir bahwa kayaknya nih si seorang ikhwan nih akan berpikir dua kali tuh untuk menyakiti. Bener ya, Sat, ya? Karena dia iya. tahu susahnya kita, dia tahu benar-benar ketika kita susah dia ada di terus di support, di belakang, di samping dan lain-lainnya gitu kan. Dari Nah, kita nol, istri itu di samping kita terus loh. tuh, Masa kita juga menyakitin dia, dia mau nerima saya dari dulu ya. tuh, Itu. bener. Nah, dirubah polanya makanya jangan gengsi-gengsi kalau ada cowok yang datang Iya, terima. terima dulu. Terima dong. Ntar giliran pengennya begini, pengennya begini, begini, begini. Begitu udah jadi, dia berpikirnya, ya, belum pernah ada rasa tumbuh dari nol. Mungkin ya, naudzubillah ya, walaupun ini oknum ya, menggampangkan gitu aja. Tuh melek jadinya nih, Masya Allah Ustaz yang pemikirannya. Jazakallah khair Ustaz. Iya, iya benar juga ya. Oke, Dan oke, saya oke. teman-teman saya dari dulu kayak gitu juga. Saya yakin yang bukan hanya saya ya, teman-teman saya tadi saya bilang banyak ini kamu muda. Nikah muda dulu kayak gitu semuanya. Mereka Oke, dari oh. nol. Ini tips and triknya nih, bener juga ya. Iya. Ada yang cuma jualan buku loh. Tapi sekarang dia usahanya besar. Dia jualan buku marketplace. Dari jualan buku kecil-kecilan Bang Diri cuma ya Allah cuma kirim-kirim ada yang pesan lewat HP gitu. Ada dulu saya tahu dia kerja dia buka usaha dari web ya. Namun kan kalau web sekarang cuma bergantung dari web saya kan nggak bisa. Pasti kan dia pakai media sosial juga. Terus beralih Hmm, ke marketplace juga kan. Dari hmm. nol juga itu. Alhamdulillah sampai sekarang ini usahanya kayak gitu terus. Maksudnya masih jualan buku, bisa istiqomah. Ush. Bayangin tuh ketika laki-laki sudah berpikir Iya. bareng sama wanitanya dari nol, mau nyakitin pasti mikir tuh. Oh iya juga Berarti ya. gini Nah. sebenarnya kesimpulan paling mudah itu adalah untuk para akhwat ya, nasihat untuk para akhwat ya. Kalian akan dapat laki-laki itu memang yang setipe gitu, nggak akan jauh-jauh. Kalau Oke. dapat yang si perempuan yang mau dari nol, ya karena dia tahu keadaan kita, dia juga pernah rasakan seperti itu. Ayo berjuang bareng-bareng gitu. Mau Hmm. bersama dari nol. Namun Oke. kalau memang tipenya pingin yang mapan, ya memang karaktermu seperti itu, ya sudah memang dapatnya yang itu gitu loh. Hmm. Tidak Oke. jauh-jauh, tidak Betul jauh-jauh. betul.
Oke, Ustaz. Nah, ini kan berhubung karena di IG Live ini kan time remaining ya. Jadi kalau memang nantinya udah mau menuju ke 1 jam, biasanya dia tiba-tiba langsung mati. Nah, bagaimana, Ustaz? Kita buka sesi tanya jawab dulu atau Nah, seperti kita apa sih yang tanya mau jawab dulu. kita Nanti buka nanti komennya ya? mati gitu ya. Iya. Iya, tiba-tiba mati. Sayang banget nih. Yuk, teman-teman.